Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Yulia Andani, NIM 1904-2060 akan mempresentasikan tentang kompensasi. Kompensasi adalah segala bentuk yang diterima, baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga bisa berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Kompensasi yang diterima dapat berupa uang, barang, secara langsung maupun tidak langsung. Kompensasi biasanya diberikan oleh atasan kepada karyawannya sebagai tanda bahwa karyawan tersebut telah bekerja dengan keras. Selanjutnya, tujuan dari kompensasi. Yang pertama yaitu untuk mempertahankan karyawan yang berprestasi. Yang kedua, untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga, untuk menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Yang keempat, untuk mengefisiensi biaya. Yang kelima, untuk memenuhi administrasi legalitas. Dan yang keenam, untuk memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Selanjutnya, bentuk-bentuk kompensasi. Yang pertama ada upah atau gaji. Upah umumnya dibayarkan kepada pekerja harian di bidang produksi atau pemeliharaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Gaji merupakan istilah untuk kompensasi yang dibayarkan secara periodik kepada pekerja tetap, baik mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan dengan jaminan yang pasti. Yang kedua ada insentif. Insentif merupakan tambahan-tambahan gaji di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program-program insentif disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan, keuntungan-keuntungan, atau upaya-upaya pemangkasan biaya tergantung dengan kebijakan perusahaan. Yang ketiga ada tunjangan. Salah satu bentuk tunjangan dalam perusahaan biasanya meliputi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, liburan-liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian. Yang keempat yaitu fasilitas. Fasilitas yang diberikan perusahaan juga bisa meliputi mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, dan lain sebagainya. Hal ini tergantung kesanggupan perusahaan dalam memberikan fasilitas bagi karyawannya. Selanjutnya jenis-jenis kompensasi. Yang pertama yaitu ada kompensasi finansial secara langsung. Kompensasi langsung merupakan segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, tunjangan, THR, bonus, komisi, insentif, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Yang kedua ada kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi ini bisa disalurkan melalui program-program proteksi berupa asuransi ataupun juga bayaran ketika cuti. Fasilitas seperti tempat parkir atau kendaraan yang diberikan perusahaan juga dikategorikan sebagai kompensasi finansial secara tidak langsung. Yang ketiga, ada kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial diberikan kepada karyawan tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk positif yang bisa bermanfaat untuk karyawan. Contohnya adalah perusahaan memberikan pelatihan public speaking. Pelatihan tersebut tidak berbentuk finansial, tapi bermanfaat untuk karyawan. Selanjutnya, kriteria pemberian kompensasi. Yang pertama yaitu memadai, dalam arti harus memperhatikan tingkat taraf hidup normal yang berlaku saat itu, dan memenuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, adil. Dalam artian, setiap karyawan berhak mendapatkan kompensasi tergantung jabatan, beban kerja, dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, efektif. Dalam arti tidak berlebihan, seimbang dengan kinerja dan gaji atau upah yang berlaku. Yang keempat, aman. Dalam artian, kompensasi karyawan ini diberikan untuk membangkitkan rasa aman dan nyaman karyawan dalam bekerja sehari-harinya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi besaran kompensasi karyawan yang diberikan oleh perusahaan. Yang pertama, kemampuan untuk membayar. Ini menjadi faktor utama pastinya. Perusahaan tidak akan membayar kompensasi melebihi kemampuan. Yang kedua, produktivitas dan kinerja karyawan. Tentunya,
yang produktivitasnya lebih tinggi akan mendapatkan kompensasi yang lebih banyak ketimbang yang lainnya. Yang ketiga, posisi, jabatan, dan beban kerja. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak beban kerja, maka kompensasi yang diterima juga semakin besar. Yang keempat, peraturan pemerintah yang berupa penetapan UMR dalam suatu wilayah. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.